بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله تعالى الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat hidayah, atas nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat besar yang lain ya. Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat bisa makan ya. Ini diantara nikmat pokok yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika seseorang merasa aman dalam hidupnya, keamanan sangat mahal. Sehingga satu negara itu memiliki aparat-aparat, memiliki persenjataan dan lain-lain, di antara tujuannya supaya untuk menciptakan rasa aman, menciptakan stabilitas keamanan. Berikutnya masalah sehat. Sehat al-afiyah, sehat jasmani, sehat rohani. Ini juga mahal sekali. Sehat jasmani mahal ya. Apalagi kalau penyakit-penyakitnya dalam ya. Sehat rohani apalagi. Ada sebagian orang yang jasmaninya sehat kelihatannya tapi majnun ya. Gila. Atau mungkin ya seseorang jasmani rohani kelihatan sehat tapi tidak dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini bukan sehat wal afiyah. Berikutnya masalah bisa makan ini juga penting ya. Hingga ada istilah kerja untuk mencari sesuap nasi atau sepiring nasi. Karena sebagian orang betul-betul tidak bisa walaupun untuk mencari sesuap nasi atau apalagi sepiring nasi. Nah, kalau tiga nikmat ini sudah bisa dicapai seorang hamba, aman, kemudian sehat wal afiyah, lalu bisa mengkonsumsi sesuatu yang membuat dia baik jasmaninya, ini adalah nikmat besar yang hendaknya seseorang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memandangnya remeh, tidak memandangnya kecil, masakan kok begini, makanan kok begini, tidak. Atau tubuhnya sehat tapi masih mengeluh terus. Padahal mata itu tidak bisa diukur harganya, telinga tidak bisa diukur harganya, kaki juga tidak bisa diukur harganya. Di dalam kesulitan yang dialami seorang hamba itu ada banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Zahir ataupun batin. Karena itulah ya, bersyukur itu memang tugas kita terus-menerus. Bersyukur dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب نواصل قراءتنا لكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ دكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Kita melanjutkan untuk membaca sedikit demi sedikit ya syarah kitab tauhid yang berjudul Al-Mulakhas fi syarh kitab tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Tauhid seperti yang sudah dipahami bersama insyaallah ya, perkara yang paling penting dalam hidup seorang hamba, bahkan itu merupakan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara besar, bahkan paling besar. Perkara yang penting, bahkan paling penting dalam agama kita. Maka hendaknya kita besarkan perhatian kita terhadap tauhid dan juga kita nomor satukan masalah tauhid ini dalam kehidupan kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang bertentangan tauhid.
atau mengurangi tauhid atau menghilangkan tauhid, apalagi. Akan dibahas satu hadis di majelis ini, ya. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala al-musannif rahimahullah an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله فلا بشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hadis yang mulia ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu masih dalam bab atau pembahasan yang pertama tentang kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu wajib. Kalau kita mengetahui salat 5 waktu wajib, birrul walidain wajib, ya. Berkata jujur itu wajib, menjaga amanah wajib, maka tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban kita yang paling utama kepada Allah Azza wa Jalla. Hak Allah paling agung yang menjadi kewajiban kita. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ia menceritakan, dahulu aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas himar, keledai. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilku atau berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Tentu ini suatu hal yang penting, ya. Seseorang memanggil orang lain dengan namanya, apalagi memanggil anak didiknya dengan namanya. Ini salah satu tuntutan, ya, pada guru ketika mengajar untuk hafal nama anak-anak didiknya. Bukan manggil, hei kamu yang pakai baju hitam di sini, hei yang sana yang ngantuk sini, ya, yang ngantuk enggak? Itu yang nunduk terus siapa itu? Tidak. Lakin yunadi bismihi, memanggil dengan namanya. Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Aisyah, dan lain sebagainya. Tentu kita semua akan senang, ya, ketika berjumpa dengan guru yang sudah lama, kemudian beliau masih ingat nama kita, alhamdulillah. Ustaz masih ingat nama saya misalnya. Alhamdulillah, ya. Ustaz masih ingat nama saya, ya. Ini kan sesuatu perasaan yang menyenangkan sekali. Yang parah apa? Murid lupa nama gurunya. Ustaz afwan nama antum siapa gitu kan. Ini gimana? Ustaz maaf nama jenengan siapa? Gimana gitu ya. Karena guru itu seperti orang tua kita. Murid hendaknya diperlakukan seperti anak sendiri bagi guru. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dan Nabi SAW, beliau qudwah kita semua, termasuk dalam mendidik umat. Khutbah bagi siapa saja dalam kebaikan-kebaikan. Bagi guru, bagi pendidik, di antaranya beliau menggunakan metode as-su'al. Pertanyaan, melontarkan pertanyaan. Menggunakan metode soal jawab. Apakah engkau tahu, wahai Mu'adz, hak Allah yang menjadi kewajiban hamba-hambanya? Dan apakah engkau tahu hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dengan penuh adab menjawab dengan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih tahu. Inilah adab para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in.
Walaupun mungkin di antara mereka tahu satu permasalahan, tapi ketika ditanya, mereka lebih mengutamakan untuk menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab yang penting bagi umat Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita adalah mengikuti ajaran Allah Ta'ala yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menyebutkan ketika Nabi SAW sudah meninggal, cukup dengan mengucapkan Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Allah maha tahu tentang masalah itu. Nah, karena itu ya, jadi ini masalah-masalah agama ya. Hendaknya seseorang menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala Rasulnya SAW. Kemudian apabila masalah-masalah yang lain ya cukup dijawab saya tidak tahu. Mana sabunya? Mata taqulun? Allah wa Rasul a'lam? Tentu tidak. Mbak, mana sabunya? Mbak adri. Tidak tahu. Tidak menjawab, Allah lebih tahu. Karena ini masalah-masalah bukan masalah agama. Jadi dulu saya punya teman seperti itu, ditanya, mana mas ininya? Allah a'lam saja. Ini sesuatu yang tidak tepat penempatannya. Kemudian Nabi SAW setelah melontarkan pertanyaan, namanya pertanyaan, ditanyakan, itu akan mengundang perhatian orang yang ditanya. Kemudian Nabi SAW menjawab atau menjelaskan, haqqullah al-ibad an ya'buduhu walau yusyriku bi syai'an. Hak Allah Ta'ala yang menjadi kewajiban seluruh hamba, kita semua ini adalah mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka menyembah Allah Ta'ala. Ini hak seluruh hamba. Semuanya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkewajiban hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini hak Allah ya, berarti mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan supaya orang itu tahu hak Allah, bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, maka mari kita belajar ya, tentang masalah tauhid, masalah tauhidul ibadah, kemudian ibadah apa saja yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang kemudian ibadah kepada Allah dengan cara-cara yang Allah ridhoi dan syariatkan, yaitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup kita itu ibadah atau beragama dasarnya ittiba'. Dasarnya adalah apa? Al-ittiba'u, mengikuti petunjuk Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah ngarang-ngarang, gak usah berbuat bid'ah, gak usah mereka-reka sendiri. Masalah dunia silahkan, tapi masalah agama sudah ditetapkan, sudah digariskan, sudah ada aturan. Kalau mau melakukan ibadah yang banyak, maka lakukan ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak. Mau dilakukan di mana saja terserah, dibaca berapa terserah. Tapi tetap itu ada ketuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tambah-tambahi, jangan dikurangi, jangan mengada-ngada sendiri. Wala yusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu paket, satu gandengan ya. Hak Allah atas hamba itu mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali kepada pembahasan-pembahasan sebelumnya, ada penetapan, ada nafi. Saat kita membaca la ilaha illallah, di situ ada dua unsur atau dua rukun. Menafikan sesembahan-sesembahan yang batil, saya nggak mau nyembah ini, saya nggak mau nyembah ini, saya nggak mau menganggungkan ini.
Kemudian isbat, hanya mau mengagungkan, menyembah dan beribadah kepada satu saja. Allahul Ahadul As-Samad. Yang Maha Esa, Maha Tunggal dan Maha tempat bergantung bagi semua orang ya, dalam seluruh hajatnya. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Dalam Al-Quran Karim ya, sudah dijelaskan mengapa kita itu memang harus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara alasannya adalah karena rububiyah Allah. Ini pentingnya untuk membagi-bagi tauhid menjadi beberapa bagian seperti yang sudah dikenal. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Jadi kenapa kita hanya menyembah Allah Azza wa Jalla li rububiyatillah ta'ala ala hadzal alam? Karena Allah itu Rabb, pemilik, penguasa, pencipta alam semesta ini. Maka dialah satu-satunya berhak disembah. Yang lain makhluk. Yang lain tidak punya apa-apa. Yang lain lemah. Ini masalah pokok yang perlu kita ingat-ingat ya. Kelemahan sesembahan selain Allah. Apa itu? Makhluk. Al-amru tsani madza? Dhaif. Yang ketiga, fakir, nggak punya apa-apa karena semuanya milik Allah. Dhaif, dia nggak punya kekuatan. Makhluk dan dia semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah adalah Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu. Alasan berikutnya, Allah itu punya Asmaul Husna dan sifat yang indah, sifat yang tinggi. Artinya menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka zat yang sempurna adalah zat yang berhak disembah. Yang lain minggir gitu ya. Yang lain tidak boleh disembah. Alasan yang lain bertiga dan kita cukupi dengan tiga, haqaratu al-aliha. Rendahnya, hinanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga sifat kekurangan tadi. Itu hina ya. Rendah. Disembah kok tidak bisa bantu, tidak bisa bergerak atau tidak bisa menolong, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Itu pula yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada sang ayah. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa memberikan manfaat? Ya. Jadi ini hak Allah taala yang menjadi kewajiban hamba-hamba kita semua ini. Dan hak hamba dari Allah taala yang merupakan kemurahan dan karunia dari Allah bagi hamba-hamba itu, ketika mereka menjalankan hak Allah, Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan Allah berikan kepada hamba yang bertauhid. Ini Allah berikan kepada hamba yang bertauhid, tidak menyiksa orang itu ketika dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tentu ini sebuah kabar gembira, sebuah keutamaan besar. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun akan dijamin tidak disiksa Allah Subhanahu wa taala. Itu kakinya, tolong kakinya. Nah, mendengar ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu memandang perlunya menyampaikan berita gembira itu kepada orang lain. Afal ubasyirun nas, wahai Rasulullah, apakah aku tidak menyampaikan ini sebagai kabar gembira kepada manusia? Jadi minta izin, saya ingin mengabarkan ini kepada orang lain, wahai Rasulullah.
Tapi kemudian Nabi SAW menyebutkan la tubasyiruhum fayattakilu, jangan kamu beritahukan kepada mereka, mereka nanti berpangku tangan, tidak mau beramal, tidak mau berbuat baik dengan dalih yang penting tidak musyrik, yang penting tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini bahaya. Jadi ilmu itu kalau disampaikan kepada orang yang belum tepat atau yang tidak tepat, nanti bisa salah faham. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Shalih Al-Fauzan menyebutkan di awal-awal pembahasan hadis ini dengan tarjamah atau biografi singkat Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Awas bin Ka'ab bin Amr Al-Khazraji Al-Ansari, dari golongan Ansar, dari suku Khazraj, salah satu suku yang terkenal di kota Madinah dari Ansar, ya, Aus dan Khazraj. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang agung, seorang sahabat yang besar, masyhur dan populer. Kalau populer, hendaknya kita semua para pencari ilmu itu tahu Mu'adz bin Jabal, oh itu orangnya, saya tahu, walaupun singkat atau pernah mendengar. Jangan sampai kemudian kamu tahu nggak Mu'adz bin Jabal? Nah, ini sesuatu yang tidak tepat. Min a'yani sahabah, termasuk tokoh terkemuka dari kalangan sahabat. Wa kana mutabahiran fil ilmi wal ahkam wal Quran, dan beliau ini orang yang dalam, ya, pengetahuannya mendalam dalam ilmu, hukum-hukum dan Al-Qur'anul Karim. Bahkan disebutkan Nabi SAW bahwa orang yang paling tahu tentang halal haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi punya keistimewaan, punya spesialisasi, dan Nabi SAW tahu hal itu. Syahida ghazwat Badrin wa ma ba'daha. Keutamaan yang lain, beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ikut perang Badar dan perang fi sabilillah setelah perang Badar. Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan atau memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk tetap tinggal di kota Makkah, ya, setelah Fathu Makkah, yu'allimuhum dinahum, untuk mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu agama. Di Fathu Makkah, jadi tahun 8 Hijriah. Para sahabat kemudian pulang. Nah, sementara Mu'adz bin Jabal diberi tugas oleh Nabi SAW agar tetap di kota Makkah untuk mengajari orang-orang masalah agama-agama mereka. Nah, ini tentu satu ketetapan yang tepat sekali, karena Mu'adz bin Jabal orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, yang diutus atau yang diberi amanah untuk mengajar orang-orang yang berilmu. Thumma ba'athahu ila al-Yaman qadiyan wa mu'alliman, mata bi Syam sanata 18 al-Hijrah. Kemudian Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai qadhi, sebagai hakim dan juga pengajar ilmu agama, dan beliau wafat di Syam tahun 18 Hijriah. Berapa usianya? Walahu 38 aman. Usianya 38. Sangat muda sekali. Tapi ternyata punya kedudukan tinggi di sisi Nabi SAW dan punya ilmu yang tinggi. Jadi ilmu itu tidak berkaitan dengan usia. Orang alim itu tidak berkaitan dengan usia. Bisa jadi ilmu itu tinggi tapi orangnya masih muda. Dan sebaliknya, orangnya sudah tua tapi kosongan. Apa kosongan? Nggak punya apa-apa. Sehingga ada perkataan di sebagian ulama dahulu, al-alimu kabir wa in kana hadatsan. Orang alim itu besar walaupun orangnya masih muda. Wal jahilu saghir,
Sementara orang yang bodoh itu saghir, kecil, gak dianggap. Wa in kana kabiran, walaupun usianya sudah tua. Kata yattakilu, ya, fala tubasyirum fayattakilu, janganlah engkau beri kabar gembira ini kepada mereka agar mereka tidak berpangku tangan. Artinya ya'tamidu ala dzalik fayatruku tanafusa fil a'mali as-salihah. Jadi mereka maksudnya berpangku tangan, artinya berpangku tangan atau mengandalkan itu. Yang penting tidak syirik. Akhirnya apa? Mereka tidak berlomba-lomba dalam beramal saleh. Atau tidak mau beramal soleh, yang penting bertauhid, yang penting, nah tentu itu tidak dibenarkan. Kita diperintahkan untuk bertauhid betul, menjaga tauhid betul, memperhatikan tauhid betul. Kita harus melakukan itu semua. Tapi kita juga ada syariat-syariat lain, ya. Ada ibadah-ibadah lain yang wajib dan sunnah, ya. Disitulah kita hendaknya mengerjakan ibadah-ibadah wajib dengan sebaik-baiknya, kemudian yang sunnah-sunnah menjadi media kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global untuk hadis ini, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujub at-tauhid 'ala al-ibadi wa fadlih. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan kewajiban tauhid atas hamba-hamba, dan juga sekaligus ingin menjelaskan keutamaan tauhid itu sendiri. Jadi tauhid wajib, mari kita masukkan ke dalam hati kita, harus kita penuhi dengan sebaik-baiknya, dan itu tentu butuh ilmu dan terus belajar tentang tauhid. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifhami, maka Nabi SAW melontarkan itu dengan bentuk bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi SAW juga merupakan qudwah bagi para pendidik dan bagi para guru. Ada turuqut tadris, ya, metode-metode pengajaran yang sudah dicontohkan atau dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Di antaranya adalah bertanya kepada mereka. Salah satunya ini, kemudian ada juga beliau pernah bertanya tentang satu pohon yang sifatnya mirip dengan orang mukmin. Para sahabat kemudian berpikir, mungkin ini, mungkin itu. Jadi membuat orang berpikir, membuat orang penasaran. Liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim. Adanya pertanyaan itu agar lebih mendalam pada jiwa manusia dan lebih jelas bagi pemahaman orang yang belajar. Dia lebih membekas. Ada pertanyaan, respon jawab lagi misalnya, ya, ditanya nggak bisa jawab, kemudian guru menerangkan, ini akan lebih membekas, akan ingat terus. Dulu saya ditanya ustadzah itu nggak bisa jawab, dan kemudian beliau menyampaikan jawaban yang benar. Falamma bayyana li Mu'adzin fadla tauhid ista'dzanahu Mu'adzun an yukhbira bidzalika an-nas. Setelah Nabi SAW menjelaskan keutamaan tauhid kepada Mu'adz radhiyallahu an, Mu'adz bin Jabal ista'dzanahu, mohon izin kepada Nabi SAW untuk memberitahukan manusia tentang itu. Ini juga adab. Mengucapkan Allah wa Rasuluhu itu adab, meminta izin juga adab. Namanya minta izin itu, ya minta izin. Kalau diizinkan silahkan, kalau tidak jangan marah. Ini juga berlaku buat para santri, ya. Minta izin, Ustaz mau apa? Atau santriwati, Ustaz mau ini. Kemudian tidak diizinkan karena suatu alasan. Ya jangan marah, minta izin itu ya nunggu diizinkan.
Kalau tidak diizinkan, ya sudah. Sebagaimana orang itu masuk rumah ya, orang lain itu minta izin, ketok pintu kemudian adkhul, maka boleh saya masuk ya. Diizinkan, alhamdulillah. Nggak diizinkan, pulang. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Dan kalau diizinkan, jangan apa? Menyalahgunakan izin ya. Siapa yang kemarin menyalahgunakan izin? Liyastabshiru, agar mereka ini gembira. Jadi tujuannya baik ya. Ini suatu kabar gembira besar, keutamaan besar, maka Mu'adz bin Jabal ingin menyampaikan itu sebagai kabar gembira kepada orang lain. Pada hakikatnya, memberi kabar gembira ke orang lain itu sesuatu yang dianjurkan. Bisa lihat di Riyadhus Shalihin ya. Bab tentang dianjurkannya memberi kabar gembira kepada orang lain ya. Di antara dalil yang dipakai Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis Ka'ab bin Malik ya. Tentang ayat yang menyebutkan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan dua temannya, lalu seseorang langsung lari menyampaikan kabar gembira itu, dan Ka'ab bin Malik sangat gembira sehingga bajunya dikasihkan kepada orang itu. Memberi kabar gembira itu dianjurkan. Sebaliknya apa? Menyedihkan, membuat orang sedih ya tidak boleh ya. Menyakiti, membuli ya. Ditolong dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Min dzalika, dari itu, khaufan an ya'tamidan nasu ala dzalik. Karena beliau khawatir orang-orang berpangku tangan dengan masalah ini, dengan keutamaan tauhid, kemudian tidak beramal atau kemudian tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Fayuqallilu minal a'mali salihah, sehingga mereka pun tidak banyak melakukan dari amal-amal yang saleh. Jadi di sini Nabi SAW memberikan ilmu khusus kepada orang khusus. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, guru itu seperti pemimpin yang baik, melihat kemaslahatan rakyatnya, melihat kemaslahatan muridnya. Cocok tidak ini dikasih ilmu ini? Jangan-jangan tidak cocok ya, maka jangan disampaikan dahulu. Ilmu ini sampaikan di masyarakat, relevan apa tidak, tepat apa tidak. Kalau mungkin mereka salah paham, jangan dulu misalnya. Tapi masalah tauhid, tentu itu satu hal yang mudah dipahami. Namun dalam masalah semacam ini, orang berpikir lebih dahulu, tepat apa tidak ya. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab kewajiban bertauhid. Anna fi tafsir at-tauhid bi annahu ibadatullah wahdah la syarikalah. Bahwa di dalam hadis ini ada penjelasan tentang tauhid. Apakah tauhid itu? Bahwa tauhid itu menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan apapun. Tauhid itu la ilaha illallah. Tauhid itu menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Tidak boleh salah satunya ya. Dua-duanya harus jalan. Sembahlah Allah dan jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Di antara faedah dari hadis mulia ini, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sosok yang penuh tawadhu. Bukan sombong. Bukan sosok yang sombong, tapi sangat tawadhu. Di sini dalilnya adalah beliau mengendarai atau menunggangi himar, keledai. Kemudian juga mau memboncengkan orang lain, berbagi tunggangan dengan orang lain. Ini juga menunjukkan tawadhu. Sebab sebagian orang itu nggak mau boncengan dengan orang lain, entah karena tidak punya
menganggap jijik, menganggap rendah orang lain dan lain sebagainya. Nah, tentu semacam ini tidak dibenarkan. Kita semua itu sama ya. Nah, kalau dipraktekkan zaman sekarang ya mungkin menggunakan motor-motor yang tua ya, atau sepeda-sepeda tua ya. Seorang pejabat atau seorang yang tokoh masih mau menggunakan kendaraan tua, motor tua atau sepeda tua, bukan karena pencitraan, karena memang ingin tawadhu. Berikutnya jawazul irdaf 'ala dabbah, bolehnya memuncengkan orang lain di atas tunggangan selama mampu, selama hewan itu kuat ya. Kalau kudanya kuda poni kecil ya jangan dibuat boncengan misalnya. Dua orang gendut-gendut ya, nanti kasihan. Ada yang tersinggung disebut gendut. Kalau yang kecil-kecil ya, silakan ya. At-ta'lim bi tariqati su'al wal jawab. Pelajaran berikutnya mengajar dengan metode soal dan jawab. Soal dan jawab. Anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqul Allahu a'lam. Pelajaran berikutnya, orang yang ditanya tentang sesuatu kemudian dia tidak tahu, sepatutnya menjawab Allah lebih tahu, Allahu a'lam. Ini juga hendaknya menjadi hiasan lisan kita tatkala ditanya tentang masalah agama ya. Tidak tahu atau masih belum jelas, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Atau la adri, enggak tahu ya. Kata wallahu a'lam dan la adri itu tidak mengurangi derajat seseorang. Justru itulah yang menjadi kewajiban kita tatkala tidak tahu masalah agama. Masalah agama atau halal haram itu dari Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak tahu, jangan sok-sok tahu, bahaya. Enggak tahu ya jawab enggak tahu. Belum tahu ya jawab belum tahu. Atau katakan tanya orang lain saja. Syekh Abdul Muhsin ditanya tentang sesuatu pernah mengatakan la ada. Di hadapan banyak orang di Masjid Nabawi. Enggak masalah. Justru masalah adalah ketika orang itu sok tahu. Kadang-kadang karena berada di TV atau di depan banyak murid-muridnya ya, akan berkata, setan mengatakan, masa sih kamu menjawab nggak tahu? Jawab aja. Jawab aja sembarangan misalnya. Nah, ini adalah bahaya besar bagi seseorang. Ma'rifatu haqqillah 'ala al-ibad huwa an ya'budu wahdahu wa la syarika lah. Mengetahui hak Allah yang menjadi kewajiban hamba, yaitu menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Berikutnya, anna man lam yatajanna bisyirka lam yakun atiyan bi'ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fi surah. Sungguh orang yang belum menjauhi tauhid, ini juga pelajaran penting, orang yang belum menjauhi tauhid, maka dia belum melakukan ibadah kepada Allah secara hakiki. Nah, terus bagaimana ya bertauhid dan menjauhi syirik? Walau abadu fi surah, walaupun dia sudah menyembah Allah secara lahir. Salatnya dia sudah salat ya. Dia sudah membayar zakat dan lain-lain, tapi kok masih melakukan kesyirikan. Tapi masih melakukan kesyirikan. Melarung kepala kerbau, ini sudah sering saya ulang-ulang ya. Karena kiai-kiai di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak sudah mengharamkannya ya. Jadi ini penting ya. Yang mengharamkan bukan para asatidzah yang dikenal dari manhaj salaf, tapi para kiai sudah menetapkan itu haram. Itu syirik, tidak boleh. Maka silakan ini
Ingat-ingat kalau kalian pulang ke rumah, rumahnya pasti pesisir atau di Pantura, ada kegiatan seperti itu, ingatkan orang tua, Pak, Bu, tidak boleh. Kenapa nggak boleh itu syirik? Siapa yang mensyirik-syirikan? Para kiai dari Demak gitu ya, yang berasal dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Ini perlu kalian catat, perlu kalian ingat-ingat. Fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi, keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang terus berpegang teguh dengan tauhid. Pelajaran berikutnya tafsirut tauhid, penjelasan tauhid, yaitu tauhid adalah ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Nomor 9, istihbabu bisyarati al-muslimi bima yasurruhu, dianjurkannya memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan hal-hal yang menggembirakan ya. Berikutnya jawaz kitwanul ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu untuk satu kemaslahatan, Yang terakhir ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi, sopan santun pelajar di hadapan gurunya. Adab adalah satu hal yang penting ya. Al-adabu unwan sa'adatil mar'i wa falahihi, kama katakan Imam Qayyim rahimahullah ya. Adab itu pertanda kebahagiaan seorang hamba dan keberhasilan atau keberuntungannya. Dia beradab kepada sesama, beradab kepada guru, apalagi kepada orang tua. Adab ditekankan dengan sebaik-baiknya tanpa ada unsur yang berlebihan, Demikian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala pelajaran kita. Di sini ada tambahan sedikit. Kemudian ada yang bertanya bagaimana cara hafal Quran dengan cepat ya. Maka saya jawab dengan baik saja, jangan dengan cepat ya. Cepat hafal, cepat hilang gitu ya. Artinya memang orang itu berbeda-beda ya kemampuannya. Ada yang bisa cepat menghafal, ada yang bisa cepat sekali mungkin ya, sekali duduk satu halaman, tapi ada yang kurang. Tapi intinya ketika orang itu mau menghafal, di antara langkah yang perlu dia tempuh adalah punya mushaf sendiri. Punya mushaf sendiri, dibawa kemana-mana, dia menghafalnya dari mushaf tersebut ya. Bukan datang ke masjid ambil mushaf, datang kelas ambil mushaf, tidak. Supaya nanti dia betul-betul ingat ya dengan posisi-posisinya, tempat-tempatnya dan bentuk-bentuknya ya. Dan tentu menghafal bersama guru secara umum supaya nanti ketahuan salah benarnya ya. Kadang-kadang orang keliru ya. Tapi memang pada hakikatnya orang hendaknya bila mau menghafal harus baca dengan baik terlebih dahulu. Diperdengarkan terlebih dahulu kepada seorang guru ya. Nah, di sini ada nasihat dari Syekh Dr. Isa Al-Ma'sarawi hafizahullah ya, seorang guru besar ilmu qiraat di Mesir ya. Nasihatun liman arada hifdzal Quran. Nasihat, sebuah nasihat bagi orang yang ingin menghafal Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa langkah ya, yang semuanya beliau tulis dengan kalimat-kalimat yang diakhiri dengan ra. Qallilil miqdara, sedikitkan kadar yang mau dihafal. Jangan muluk-muluk. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak kemudian tidak ngapal lagi. Atau kemudian lupa. Qallilil miqdar, sedikitkan kadarnya. Setengah halaman misalnya. Oh nggak bisa ya, kurangi sedikit.
Oh ayatnya panjang, ya satu ayat saja. Misalnya ayatnya seperti ayat kursi, cukup panjang itu. Jadi setelah merencanakan ini, tidak muluk-muluk, wa aktsirit tikrara, dan perbanyak untuk mengulang. Nah, hakikatnya menghafal itu dengan mengulang-ulang. Nah, berapa kamu ingin mengulangnya? Ya sebanyak-banyaknya. Karena tujuan kita menghafal ya biar hafal dengan hafalan yang kuat. Kalau sekedar hafal mungkin dibaca 10 kali, 15 kali mungkin sudah hafal mungkin ya. Tapi kalau orang ingin betul-betul hafal, ingin pondasi yang kuat dalam hafalan, maka wa aksirit tikrar, jangan pernah merasa capek atau jangan pernah merasa sudah banyak untuk mengulang-ulang, tapi terus diulangi lagi. Ketika mau hafal diulang terus, oh baru 20, tambah lagi. Baru 25, tambah lagi. Kemudian kalau kita capek, ya istirahat dulu. Ternyata sudah sampai 30 kali atau 30 kali. Toib. Ini suatu langkah yang sudah bagus. Diulang berkali-kali. Wadawimil istimrar. Teruslah komitmen dengan itu ya. Murojaahnya terus dijaga, kemudian mengulang-ulangnya juga seperti itu ya. Saya misalnya dalam berkata kepada diri sendiri, saya akan menghafal ayat ini dengan mengulang-ulangnya sampai 25 kali misalnya. Atau sampai saya akan menghafalkan beberapa ayat ini dengan saya ulang sampai 30 kali misalnya. Karena saya tanya, itu menyanyiakan waktu atau apa? Hah? Apakah waktu akan sia-sia? Tidak. Kebaikan banyak yang didapat seorang. Dia membaca kalamullah satu huruf, asyru hasanat, 10 hasanat, kemudian diulang-ulang, dan kemudian dihafal kalamullah. Menghafal sebagian firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus melakukan ini. Berikutnya walazimil istighfara, dan selalulah banyak istighfar supaya hati bersih, supaya hati menjadi lebih bersih dan cahaya Al-Qur'an mudah masuk dan kita hafalkan. Wa khaffifil auzara, kurangi dan tinggalkan dosa-dosa. Karena dosa itu kotoran, penutup, sehingga akan menjadi pintu yang menghambat seseorang menghafal kalamullah, atau yang akan menyusahkan seseorang kalamullah. Bahkan namanya dosa itu secara umum akan menyulitkan orang untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu ada salafus saleh, ketika tidak sholat malam, beliau memandang bahwa ini karena dosa yang saya kerjakan. Sampai seperti itu ya. Jadi tidak nuding orang lain, tapi nuding diri sendiri. Oh, ini pasti karena dosa yang saya kerjakan sehingga kemudian saya tidak bisa sholat malam. Nah, tentu kita hendaknya terus introspeksi diri. Kenapa kok susah sholat malam? Kenapa kok susah sholat duha ya? Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik. Terakhir, wasahibil akhyar, wasahib al-akhyar, dan pergaulilah orang-orang pilihan, orang-orang baik. Orang-orang baik di sini ya bisa bermakna teman-teman yang memang semangat dalam menghafal Al-Quran. Atau umum ya, para guru, para ustadz, orang-orang yang baik. Orang-orang ketika bicara itu bicaranya baik. Ketika sikapnya baik, kelakuannya baik ya. Sehingga kemudian orang tidak tertular sifat-sifat buruk dari teman-teman pergaulannya. Maka hati-hati ini. Teman pergaulan itu bisa merusak, bisa
Minimal ya mencoreng nama baik kita. Oh, orang itu kok berkawannya dengan orang-orang jelek ya. Padahal dia santri, padahal dia ustadz ya. Kelihatannya nggak menasihati, tapi kok malah guyon-guyon terus, malah ikut ngerokok ya, bahaya. Demikian, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, darsuna fi hadha as-sabah. Sallallahu alaihi wa lakum jami'an ilman nafi' wal 'amal salih wa mazid at-taufiq. Innahu waliyyu dzalik. Barakallahu fikum wa jazakumul khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.